Katolik. Kembali lagi di podcast Ngerumpi Katolik. Wah, siapa yang nampak tadi? Ya. Kan belum Ada pernah. siapa tuh? Yang nampak tuh. Enggak apa-apa. Saya bercanda dong. Oke, bersama dengan saya sebagai host Ray, juga ada Brenda. Kita kedatangan tamu dari Kakak Ika, Ibu Elizabeth dan Bapak Joe. Oke. Panggilnya Ibu, Bro, Sis atau gimana? Bebas? Ibu boleh. Oke. Siap-siap. Hari ini tema kita adalah Divine Mercy. Nah, itu ngomongin apa tuh? Itu tuh Divine Mercy ngomongin tentang kerahiman ilahi. Oh, gua hampir salah ngomong tadi. Gue ingetnya kayak diversity disambung. Makanya jadi agak bingung awalnya tadi. Oke. Jadi mau nanya apa nih, Bren? Gue bingung. Apa nih? Kita bakal nanya-nanya seputar tentang jam kerahiman sama doa koronka. Karena masih banyak banget tuh dari teman-teman kita dan dari kita sendiri tuh juga pasti banyak banget yang nggak tahu itu apa, dan masih banyak banget dari antara kita yang keliru. Tapi sebelum itu ya, kita mau nanya dulu. Ini kan Om Jo dan Tante Elizabeth itu dari komunitas Kakak Ika. Boleh nggak sih dijelasin sedikit Kakak Ika itu apa gitu? Boleh. Kakak Ika adalah komunitas kerahiman ilahi Kalideres. Oke. Waktu itu awalnya pada saat pandemi terbentuk cuma beberapa orang. Karena pandemi kita kan bingung ya mau ngapain ya. Akhirnya dengan beberapa ibu-ibu, waktu itu 5 orang, kami mengadakan Zoom doa kerahiman, doa koronka, Zoom. Nah, seiring berjalannya waktu itu sebelum terbentuk, seiring berjalannya waktu, ternyata ada dari Korwil khusus KKI, Korwil Dekbar 2 ya, menghubungi kami. Ternyata mereka memang mau membentuk setiap paroki itu ada komunitas kerahiman ilahi. Karena yang belum terbentuk ini Kalideres, ada beberapa paroki yang lain. Nah terus ya udah dari situ kita diarahkan lah, Dewan juga bilang ya udah pokoknya semua komunikasi. Akhirnya berjalannya waktu kita mulai berdoa, mulai bertambah-tambah lagi anggotanya gitu. Awalnya Zoom aja, Zoom Jumat jam 12. Zoom, kita doa sama-sama Zoom, lewat Zoom gitu. Karena kan waktu itu pandemi, kita kan nggak tahu mau ngapain, ya kan? Nah, abis itu seiring berjalannya waktu, nggak terasa kita katanya suruh ngebentuk jadi kategorial. Mau nggak mau kan kita ketemu Romo Bono dong. Nah, Romo Bono ya mendukung banget, ya kan, kalau komunitas itu untuk kebaikan dan sifatnya untuk berdoa, mendoakan gitu kan. Romo sangat mendukung. Akhirnya ya sudah, tepatnya tanggal 9 Mei kami dilantik pada saat Jumper. Di Jumat pertama tanggal 9 Mei kami dilantik dengan Romo Bono. Nah kemarin sudah 1 tahun ternyata perjalanan kita. Nah Selamat. ya, Resmi 1 tahun jalan. Masih muda. masih merangkak. Kalau baby kan 1 tahun merangkak ya. Iya. Ya. Walaupun mungkin udah berumur tapi ya masih mulai awal oke lah ya. Ah, oke. Jiwanya muda. Nah, kalau ditanya komunitas Kakak Ika ya kayak gitu. Awal-awal terbentuk kita beberapa orang, kita sepakat sehati berdoa seperti dulu para rasul Tuhan Yesus ya. Terus akhirnya ya ini kita melayani, apa sih kegiatannya mungkin tanya ya. Iya. Jumat pertama, sebelum Jumat pertama kan di SMI ada nih Jumper 30 menit, suka denger kan pengumumannya kan, 30 menit sebelum Jumper diadakan doa koronka. Nah, Oh iya, doa koronka. Itu Iya. kami yang dari petugas kami yang bertugas 30 menit. Baru tahu. Ya maaf ya, saya bukan yang ikut-ikut banget. Selain apa di SMI, kami juga di Mall Taman Palem. Mau tampil ada gereja ini. Ada Jumper. Jumper. Oh, Jumper ada? Ada.
Nah jadi dari petugas Sama kami di DM, ke sana. DM juga pernah. Oh di ini atas itu ya? Iya. Oh, kayak saya tahu deh. Dulu kan kalau acara-acara kita mau retret atau apa, Betul. kan kumpulnya di situ terus tuh di awal. Iya. Di 3 tempat itulah kita Iya, iya, betul. melayani. Nah itu 30 menit sebelum misa jumper pasti petugas-petugas kami dari teman-teman berdoa koronka bersama umat. Gitu. Kakak Ika tuh di tempat lain nggak sih selain gereja kita? Semua paroki sudah ada, cuma tinggal beberapa paroki yang belum. Oh, Kakak Ika tuh lebih banyak diskusi atau ngomongin Iya. apa? Gini, ini pelayanan spiritualitas, devosi, devosional. Jadi berdevosi kepada kerahiman ilahi. Nah, gitu loh. Berdevosi kepada kerahiman ilahi. Allah yang Maha Rahim kan seluas samudra ya. Otak kita kecil, jadi kita tidak mungkin memahami kerahiman Tuhan yang sangat besar banget gitu. Maka itu pada saatnya nanti Tuhan Yesus mendiktekan kepada Santa Faustina. Kan kalau dulu di Perjanjian Lama Tuhan mau ngasih apa kan ada nabi-nabi kan, perantaran para nabi, ya kan. Nah ini juga Tuhan memakai Santa Faustina. Tuh, ini yang lebih baru, ini yang lama. Saya kenal ini ini cetakan lama maksudnya. Oh iya, pertama. cetakan lama. Kami lihat dulu. Iya, edisi lama ini edisi baru. Biar kalian bisa tahu gitu perbedaannya. Gitu. Gimana? Apalagi? Untuk Kakak Ika sendiri ada tujuannya nggak sih? Tujuannya? Iya, Ada dong. maksudnya mau berfokus lebih kemana? Karena setiap komunitas atau organisasi itu pasti kan punya tujuan yang berbeda ya. Walaupun kita Iya. tahu semuanya tujuannya baik, Baik. tapi pasti punya tujuan sendiri gitu Ya, loh. siapa tahu mesti bawa 2 kaki, ada 2 orang, biar profit gitu. Enggak. Itu emang gitu. Tujuannya yang pasti begini ya. Kalau kerahiman Tuhan itu kan susah untuk dilukiskan, susah untuk ini kan. Kita harus merasakan dulu. Kita merasakan, baru kita bisa ngomong ada transformasi dari saya ke kamu contoh. Oh saya udah mengalami kerahiman Tuhan nih. Apa nih yang saya rasakan? Kalau saya cerita, pasti kamu oh iya lu Bu Eli begitu merasakan. Oh, kesaksian. Nah, kalau kita tidak mengalami kerahiman Tuhan, kita mau ngomong juga kadang cuman kayaknya masih apa tuh? Maksudnya Ngawang. masih Menerawang. nah gitu. Jangan sini ayo isap sama. Iya, gitu. Jungkir balik. Ya, tujuannya yang pasti karena kami ini udah mengalami ini kan kabar baik dong. Iya. Kerahiman Tuhan yang kami udah rasakan. Kami juga mau lebih banyak umat yang merasakan juga di Kalideres ini. Sebenarnya umat kita sudah tahu tentang kerahiman. Cuman kan dulu nggak ada wadahnya. Komunitas ini kan terbentuk paling terakhir dalam kategorial terakhir nih. Oh ya, KKIK. sepanjang ini ya. Ya kan? Untuk seluruh organisasi ya, benar-benar. Terakhir. Jadi ya kan mereka udah aktif di mana. Nah, KKIK baru terbentuk gitu loh. Tapi untuk secara orang umat nih kalau ditanya koronka tahu gak? Pasti tahu. Tapi mungkin mendalami ya masing-masing ya kan. Tapi kan dulu belum ada wadahnya nih gitu loh. Kalau sekarang kan sudah ada yang tadi Pak Jo bilang sebenarnya orang mungkin ikut di mana dulunya nih. Nah sekarang kan ayo comeback nih di SMI udah ada nih gitu. Oke. Habis vakum comeback lah ya. Nah, Kesannya kayak main game ya. Oh iya, sebelumnya kita mau terima kasih juga sama Ya. sponsor kita. Siap. Tahu kriuk mantap. Yeay. Tahu, bakso, Jaya. Mana nih kok gak ada di PPT? Aduh Mau di- tolong ya pointernya ya. Pointernya, Aduh. nah, tahu bakso kerja ini. dong kerja. Saya nggak tahu namanya, saya cuma bilang tahu bakso enak kriuk. Yes gitu loh. Bawang. oh, gitu. Tahu bakso isi dan keripik bawang juga ya? Iya ada keripik Oh, bawang. bareng ya? Iya. Oh. Dia jadi bawang digoreng gitu dijadiin keripik atau gimana? Enggak. Ya. Keripik bawang beda Oke. dong. Oh ya beda ya, sorry. Oh bagi nih? Oke siap.
Piringnya cuma satu. Udah nggak apa-apa. Udah. Gak apa-apa. Ya lu comot aja. Ya. Ya, berminyak soalnya agak Ya, males. nanti. Ya, nanti ya. Iya. Kita lanjut dulu ya. Oke, taruh aja dulu ya. Ya. Sambil nanti silakan sambil ngambil aja Ya. sambil tanya-tanya tuh. Tahu bakso Jaya ini tuh dia ini tanpa pengawet. Iya. Memang harganya agak pricey, tapi tanpa pengawet. Iya. Nah, Ya, makan biasalah awet. ada harga ada kualitas gitu. Iya. Bukan kayak pip gitu ya. Lu tahu kan yang Hah? Siapa? yang di TikTok Ya, mahal. saya nggak main TikTok Cimahal, sih. Cimahal. Nggak tahu, gua nggak Ya, main TikTok, ya udah deh sorry. kalau nggak tahu ya skip. Ya, saya nggak mau jadi geng toxic tuh, sorry. Pokoknya dia ini tanpa bahan pengawet dan ya pasti 100% pakai bakso sapi ya. Terus kalau untuk tahu isi ini sendiri bisa dinikmati dengan berbagai cara. Kalau misalnya mau dijadiin snack bisa boleh banget tinggal digoreng. Mau digoreng langsung atau mau digoreng pakai tepung kayak gini juga boleh. Atau kalau mau dinikmatin sama bakso juga boleh tinggal direbus aja. Jadi banyak banget cara buat mau nikmatinnya. Tuh, untuk pemesanan nanti bisa lewat WA. Nanti bakal editor ya. Ya, taruh di bawah. Cantumin ya editor ya. Siap. Siap. Oke. Makan sambil berantem juga boleh gitu ya. Oke, ya. Silakan Om Iya. Tante. Iya. Iya silakan. Silakan aja. Saya udah makan. Nah. Gak apa-apa. Oh iya. Ambil satu Sekalian aja. kita review tipis-tipis nih. Asik. Biar UMKM makin masuk. Bukan kurasi nih, kurasi bukan. Enggak, Mak. Enak tuh daging kayak daging bakso. Biar UMKM masih makin masuk Iya. UMKM. Masuk UMKM. Masuk kau. Oke, kita juga terima buat yang mau masuk, mau Iya. kasih makanannya, kita bantu promosi karena kita seperjuangan, mantap ya. Nanti bisa isi link G-form yang ada di yang ada di deskripsi box. Oke. Ya, gampang. Jangan males baca deskripsi box ya. Tolong Iya, beda ya. budayakan membaca. Beda kan? Mantap. Ya, enak sih. Ya, cuma dikit. Dan tahu nggak guys? Ya, minggu gue saya habis misah. Tahu nggak uniknya ya? Hari kan kita ngundang Kakak Ika ya. Sebenarnya ini benar-benar nggak terencanakan sama sekali. Ya hari ini kita ngundang Kakak Ika. Tahu nggak? Mungkin bisa dibilang salah satu resellernya ya. Orang Kakak Ika juga. Oh ya? Iya, Siapa? Tante Marjanti namanya. Oh, Marjani. Iya Marjani. Marjani, wah. Iya. Halo tante. Oh. Iya. Dia Mantap salah satu ini. resellernya. Ya, Oh, sini iya. Om. Oh, situ ya? Iya. Mantap. Oh gitu. Iya. Pasan banget kan. Mantap. Bukan suatu kebetulan ya. Semuanya sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Uniknya kalau beli ini bukan cuma sekedar dapat sehat, Iya. tapi dapat kerahiman Tuhan juga. Amin. Mas nih, Kakak Ika, mantap. Naik podcast ini, naik. Baru kali ini podcast naik. Ya, aminin dulu. Kita nggak tahu naik apa enggak sebenarnya. Amin, naik. Amin dulu ya. Kalau mau dipotong jadi secuplik di TikTok boleh banget. Iya kan? Biar viral. Kita suka viral. Jadi tadi judulnya tahu apa tuh? Tahu isi Namanya tahu bakso isi keripik bawang plus kerahiman. Waduh. mantap. Plus konsul gratis kerahiman. Tahu bakso isi sama keripik bawang ada dua produknya. Nah. Oh. Produknya. Tahu bakso isi. Terus keripik bawang beda lagi. Iya, Iya, di bawah iya. itu di depan tuh. Oh ya. Oh, keripik Sumpah bawang Kak. sendiri. Karena Iya. kayak ini apa, pangsit yang dihancurin. Iya. Awalnya nggak tahu bener nggak. Makanya bingung juga awalnya. Oh di sini ini ya promosi ini juga ya. Iya, kita promosi. juga open. Buat pasar UMKM. Ya, ngapain Iya. juga bantu lah. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Ini dijual di kantin nggak? Apa buat pasar? Enggak, kalau Kayaknya mau beli ini untuk- mesti ini hubungin. Iya, ini cuma Ngeklik aja. iya untuk Iya. jual online aja sih. Nggak semuanya sih kayaknya dijual di kantin, tapi Iya. akhirnya juga ada yang jual online sih. Dan nggak semua juga dijualin di bazar gitu kan. Tapi kalau di online udah pasti. Tuh. Jangan lupa hubungi Om Michael Komsos 24 jam sama Brenda ya 24 jam. 24 jam. Kan yang sponsor. Kenapa jadi gua dipromosin juga? Saya pada kontaknya ke lu. Iya. Dia jam 2 belum tidur lu. Pernah WA-an. Iya, nah dia tuh nyari sponsor. Aduh, sponsor mana nih? Stres nih. Ikut harus ini nih, VP-nya. MLM lagi, sorry. MLM apa sih? Multi level marketing.
Oh. Sorry ya, jadi agak off topic. Jangan deh, jangan ngomongin intinya gitu. Jangan keluar. Oke, Kembali Back ke to laptop. topic. back to topic. Saya mungkin boleh tambahkan ya. Boleh, boleh. Boleh. Ya tadi yang Bu Eli katakan jadi tentang kerahiman. Jadi mungkin singkatnya begini ya. Sejarah ataupun apa itu dari mulai penciptaan Adam sampai ke sini segala ini kan nggak pernah berubah yang ada di kitab suci ya. Nah tetapi banyak Tuhan semacam semacam mengingatkan ya melalui Santo Santa banyak sekali. Itu semua tidak keluar dari konteks kitab suci. Kitab suci dan gereja. Kita tinggal melihat kalau itu keluar berarti itu bukan. Nah ini dari dalam konteks kerahiman ini melalui Santa Faustina Tuhan cuma mengingatkan untuk kembali merefresh lah ya, merefresh. Karena apa? Inti sari daripada kerahiman ini pusatnya adalah Ekaristi. Nah, bagaimana kita selama ini mungkin ya kalau pergi misa mungkin sudah seperti hal yang biasa lah dan sebagainya. Kayak kewajiban. Hanya kewajiban. Iya. Nah, di kerahiman ini Tuhan ingin lebih kasarnya nih misalnya Ray, sebetulnya paham nggak kalau pergi ke Ekaristi itu ngapain kan gitu ya. Jadi paham nggak saat konsekrasi itu bukan bohong-bohongan loh, itu bukan romo loh, itu Tuhan langsung dan itu tubuh Tuhan langsung. Nah ini sebenarnya kerahiman pusat intinya tuh berakhirnya di situ. Ingin mempertegas. Jadi bukan ajaran baru, bukan semacam apa yang baru, tidak. Dia hanya lebih menekankan kembali. Sedangkan konsep kerahiman yang sebenarnya adalah sang kerahiman itu adalah Yesus sendiri. Dia yang turun, sang kerahiman ini melakukan. Maka di sini ada hal yang pertama adalah tentang perbuatan. Jadi maaf ya yang selama ini kita tahu mungkin selama ini tentang teori-teori terus lah. Wah kita doa bener, wah khusyuk. Mungkin tiap hari nggak lepas lah selama berapa tahun doa, tapi perbuatan kan gitu ya. Nah di sini penekanan juga. Bagaimana kita dalam perbuatan ini ya minimal kita memberitakan. Seperti hari ini pesta kelahiran Yohanes Pembaptis. Kebetulan itu santonya saya. Nama saya Yohanes, panggilannya Jo ya. Saya Yohanes Pembaptis. Dia berbicara tentang persiapkan jalan Tuhan, berteriak. Nah, kerahiman ini ingin muncul. Kita semua termasuk ini sebenarnya kayak kaum muda, kayak Ray ini suaranya Yohanes Pembaptis kalah kalau udah ngomong ini. Nah, tapi ngomong berteriaknya mungkin tentang sebetulnya betapa Tuhan Maha Rahim sampai turun dari Allah itu menjadi manusia, disalib. Ini sebetulnya yang mau ditekankan oleh kerahiman. Hei Ray, kamu paham gak sih sebenarnya benar-benar Yesus itu? Nah, saya jujur aja, saya kurang paham. Ini ya di sini. Emang mau gimana? Gue kan Ya. gak religius banget ya. Betul. Maka saya pun mungkin di sini cuma bukan menghimbau, tapi saya ingin ini kan. Saya sangat senang ketika pertama Brenda ikut, betul ya? Wah, Brenda ikut juga. Ikut. Wow. Saya sungguh senang dan saya selalu bilang apa? Tolong saya kalau bisa bertemu dengan OMK. Kenapa? Kerahiman ini bukan hanya milik lansia. Kenapa identiknya kerahiman ini orang tua? Yang udah mau deket. Kayaknya yang udah mau mati nih. No comment saya. Iya, ini jujur loh. You pasti lihat lah kerahiman, koronda itu kenapa? Kayaknya kok ininya orang-orang tua. Justru saya mau tanya. Ini contoh. Ada anak muda umur 15 sama orang tua umur 60. Kira-kira yang dipanggil Tuhan yang mana dulu? Kan nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Artinya apa? Yang butuh kerahiman Tuhan kita nggak ada yang tahu loh. Bukan berarti yang tua. Tetapi saya mau mengatakan di dalam podcast ini, mari terutama OMK dan semua anak-anak muda lah. Karena kalian kan yang akan meneruskan loh. Nah, kerahiman ini kita sudah punya komunitasnya. Yuk, sebanyak mungkin kita diskusi dulu. Sampai Anda memang memahami kerahiman seperti apa, saya yakin larinya Ray juga pasti paling kencang nanti. Enggak juga sih. Saya Nggak ya? agak gendut saya. Nah, Ya jadi ya. ya, jadi saya hanya menambahkan di situ tentang tadi ya tujuan dan sebagainya. Jadi sebenarnya Tuhan hanya ingin mempertegas
Saya sampai mati di kayu salib ini demi kita benar-benar meyakini itu, sehingga timbul apa? Ya timbul benar-benar pemahaman, bukan hanya sekedar tahu gitu, tapi menghayati. Waktu Ekaristi nggak mungkin kalau sudah menghayati. Kalau kita masuk ke gereja di tabernakel nyala, kita percaya ada siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Tapi misa belum selesai, kita sudah duduk berdoa, masih ada berapa menit, ada Tuhan Yesus, tapi kita main handphone terus. Nah ini. Iya. Sedikit. Kayak kita udah ungkit sebelumnya itu. Iya. Ya termasuk di situ Tapi maksudnya. kayaknya belum tayang deh. Kayak kayaknya. Ya jadi hal-hal yang seperti itu sebetulnya ini yang mau ini makanya sebenarnya sangat luas. Perlu mungkin ya 10 episode gitu ya. Wow. Kebosanan. Gimana Wow. Pak Produser? Kebosanan. Soalnya harus 10. Ya ini hanya garis besarnya aja. Iya. Tapi saya setuju sih, soalnya yang apalagi tadi kan sempat ngomong nggak tahu siapa yang dipanggil duluan kan, yang tua apa yang muda. Ya. Saya waktu itu saya sebenarnya nggak bisa dipanggil teman, tapi tahu aja kenal baik, karena anak putra altar. Mungkin teman-teman putra altar pada tahu ceritanya kali. Dia tuh lagi tugas jadi putra altar, tapi dia meninggal di altar. Oh iya. Oh, iya, tahu ya? Tahu saya juga. Saya jadi perlu di akun itu. Nah iya, Iya, saya waktu itu benar. masih zaman udah kayak setahun setelah saya lulus SMA, jadi saya udah berapa tahu. ya? Itu masih Romo Andri. Iya. Jumat Agung ya, Jumat Agung. Saya mau relate ke situ. Iya. Jam 3. Iya pas. Iya, oke. Hah, meninggal di altar. Iya. Aku mikirnya mungkin ada dari hubungan, nah itulah misteri ilahi tadi. Iya, betul. Tapi itu percaya nggak percaya itu ajaib loh, maksudnya sampai bisa kayak gitu. Siapa yang nggak mau gitu loh? Iya. Bah Jumat Agung jam 3. Iya. Siapa yang nggak mau? Kalau jujur ya, kalau saya dikasih kesempatan, kalau bisa milih jam, bisa milih hari, saya mau loh, beneran loh, beneran. Saya Kalau putra altar nggak request, bisa. mau loh. Iya. Iya itu benar. Saya ingat. Itu pertanyaannya mungkin makanya ini mungkin agak out of topic sedikit, tapi mukjizat itu nggak selalu yang baik-baik aja. Iya. Kadang Iya, memang betul. jelek itu, tapi itu adalah itu satu Misteri mukjizat ilahi. gitu. Misteri. Mungkin itu sesuatu yang indah sebenarnya, Iya. tapi harus berduka kitanya. Iya. Kita nggak tahu juga. Tuh. Karena singkat aku takut salah ingat ya. Dia mukanya tenang ya waktu meninggal. Iya. Iya kan? Mungkin sudah merasa Memang udah bersama dengan bapak lah gitu, udah di tangan bapak. Memang Amin. udah diatur ya. Udah diatur. Memang Tuhan berkehendak seperti itu gitu. Tapi kan itu terjadi hanya dalam nggak bisa, artinya seperti yang tadi kan Rey Iya, maksud kan? gitu loh. Masa tiba-tiba gitu. Wah, kita nggak bisa minta seperti itu kan. Iya, gitu. iya. Kecuali ada yang pintar, aduh gua pura-purain lah biar kesana kayak panggilan Tuhan. Oke, tapi agak gimana ya kalau emang mau ya? Kan sama aja bunuh diri sebenarnya itu. Iya gak sih? Dosa juga bunuh diri. Ya Oke. tadi ini kita udah ngomongin soal KKIK, doa koronka gitu, jam kerahiman segala macam. Tapi tuh dari aku pribadi gitu masih kurang paham doa koronka tuh apa gitu loh, dan bagaimana Sebenarnya. cara mendoakannya, tujuannya apa, kapan, dan masih banyak lagi pertanyaannya. Iya, kita banyak satu-satu ya, tanya. satu-satu ya. Doa koronka itu adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri setelah doa Bapa kami. Oke. Ya. Jadi ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kan doa Bapa kami. Nah, terus satu lagi Tuhan mengajarkan juga doa koronka. Karena ini tulisan ini didiktekan sendiri dari Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Nah, doanya simple aja, ya kan? Kayak ini ada kapletnya, nanti saya bisa kasih kalian. Oh, ada flyernya. Ada. Iya. Ini leafletnya. Seperti rosario. Kita pakai rosario biasa, itu nggak masalah. Bukan juga harus rosario terahiman. Ini Bapak kami satu kali, Salam Maria satu kali, aku percaya. Dia mirip Rosario lah ya. Mirip rosario. Nah, pada saat ini kalau di rosario Bapak kami, kita Bapak yang kekal. Oh. Sebutannya ada ini ada kata-katanya Bapa yang kekal. Nah, kalau di rosario biasa kita Salam Maria, di sini demi sengsara Yesus yang pedih.
Oh iya, aku Oke. ingat Jumat Agung soalnya gitu. Ah. Apalagi matiin lampu. Ya. Ya kan, ya kan. itu Bawain. itu berulang sampai ini 50 seperti biasa. Oh, berarti kayak Rosario, Kayak tapi bedanya Rosario. doanya itunya. Bedanya doanya. Kalau Bapak kami ini Bapak yang kekal, kalau di sana Salam Maria ini demi sengsara Yesus. Oh, itu bedanya tuh. Ya, nah, ini yang masih banyak yang confuse orang jam 3. Oh. Karena apalagi seumur saya pun dulunya begitu kalau karena belum tahu. Kita jam jam 3 udah dong kita kusuk doa koronka. Kadang-kadang ngantuk sampai aminnya nggak tahu jam berapa, ya kan? Nah ternyata pada saat kami sudah mendalami ini, koronka itu bisa dilakukan jam berapapun. Oke, tuh. Jam berapapun ya, guys. Ya, jangan jam 3 Ya, terus. Dan kalau salah, jam kalau jam 3 tiga salah. itu tidak tepat. Jangan. Jam berapapun, mau pagi, mau siang, mau tengah malam, mau bla bla bla, jam berapapun, tidak terbatas. Satu kali mau didaraskan 10 kali nggak ada masalah. Mau 1 kali pun nggak ada masalah. Gitu. Tapi itu harus tiap hari rutin nggak sekali? Atau mungkin per minggu sekali? Kalau untuk kami devosan, sebutannya kalau kita berdevosi kepada ini namanya kan devosan ya. Itu wajibnya tiap hari minimal 1 kali. Oke. Nah, kalau untuk kalian yang belum tahu atau apa, ya itu kan kembali kepada keimanan dan spiritualitas Ini masing-masing. kan devosi. Ya, ini kan devosi bukan liturgi, bukan ekaristi gitu loh. Kalau ekaristi kan wajib, ya kan. Kalau devosi kan tergantung gimana kita relationship kita dengan Tuhan bagaimana. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit dulu Ya. tentang koronka. Tadi kan Bu Eli dari sisi ininya. Nah, kalau saya dari sisi sejarahnya. Jadi 13 September 1935 ini kejadian di Polandia itu sudah begitu itu zaman perang dunia kedua ya. Itu sepertinya pokoknya Tuhan Allah ini sudah murka gitu loh sama umat gitu kan. Nah saat itu Faustina diberi penampakan malaikat turun ini mau menghancurkan seperti mungkin kalau kita bilang dulu kayak Sodom Gomora dan sebagainya. Soal apa? Sodom Gomora Apa itu? kalau di Injil. Ada di cerita dari Ya ada, artinya memusnahkan atau kayak zaman Nabi Nuh seolah-olah gitu ya kan, tahu kan? Mau Oke. dihancurkan maksudnya. Jadi ada satu tempat yang memang murka Allah sudah memuncak gitu loh. Kenapa ya? Konsep kayak seperti aborsi dan lain sebagainya. Pokoknya sudah nggak bagus lah. banyak dosa lagi. Ya, nah malaikat ini turun memang instruksi dia akan hancurkan. Nah di sini Santa Faustina berusaha, namanya dia punya belas kasih, minta jangan. Dia doa, Santa Faustina menahan untuk supaya malaikat tidak melakukan ini. Dia doa begini dan hampir semua doa yang dia lakukan, dia doakan itu malaikat tidak gentar. Artinya dia tetap akan melaksanakan murka Allah. Aduh, gue jadi keinget Injil Kejadian lagi. Iya. Nah ini nih sejarah doa koronkanya dulu. Iya, ya. Nah ketika seperti itu dia melihat Tritunggal Maha Kudus dan dia dibawa ke dalam Tritunggal Maha Kudus dan diarahkan untuk mendoakan satu kalimat. Waktu kalimat itu didaraskan, malaikat tidak bisa apa-apa. Ya. Kemudian esok harinya di 14 September 1935, ini ada di buku 474 dan nomor 475. Ini 1900 ini nanti bisa dilihat ya. Di 474. Jadi semua yang saya bicara berdasarkan ini. Oke. 474. Tanggalnya berapa? 13 September 1935. Oke, di sini belum ada kata-kata, tetapi masuk di sini keesokan harinya mana? 476. Mana 476 mana? 475, 476. Keesokan harinya, oke, 13 14 September. Di sini Tuhan Yesus langsung mengajarkan. Tuh. Oh ya. Gak kedengeran. Di sini langsung Tuhan Yesus mendiktekan tadi yang Bu Eli bilang. Ini kata-katanya ya. Ini Tuhan Yesus langsung.
ya di 476. Nah, terciptalah doa koronka ini. Ya. Nah, tercipta doa koronka ini, disinilah mulai muncul doa-doa koronka ini. Oke. Nah, tetapi doa koronka ini dijelaskan langsung dari awal sampai akhir sini, tidak ada apa penggalan-penggalan. Intensi doa apa. Nah, di sini maaf ya, banyak teman-teman kita kan seperti rosario. Doa mulai Bapa yang kekal, kalau di rosario Bapa kami. Ini Salam Maria kan 10 kan? Ya. Setelah ini masuk doa. Demi apa terus dan sebagainya. Saya tidak menyatakan ini salah, tapi saya menurut ini itu tidak boleh seperti itu. Langsung Teruskan. habiskan. Jangan ada intensi doa maksudnya. Jangan ada intensi di tengah-tengah dipenggal dulu, dimasukin doa pengharapan lah, apalah, misalnya nih. Kalau rosario biasa begitu ya. Bacaan dia biasanya selipan. Ya, tapi maksudnya kalau khusus di doa koronka ini, saya nggak tahu kalau doa rosario, karena saya kan berdasarkan buku ini aja ya. Ini tidak ada penggalan-penggalan. Nah, ini banyak teman-teman kita yang juga mungkin ya belum begitu mengerti. Nah, jadi di sini doa koronka ini tidak boleh. Ada penggalan. Jadi dari mulai awal sampai akhir itu harus terus. Nah, itu sejarah tentang doa koronka. Nah, doa koronka ini apa? Banyak orang yang selama ini cuma melihat doa koronka adalah doa pencabut nyawa. Ya, kalau ada yang mungkin pernah, ini kita nggak bisa pungkiri. Oke, aku baru dengar malah nggak tahu sih. Iya, nah tetapi saya cuma katakan doa ini banyak sekali, termasuk menahan badai, terus hujan tidak pernah turun dan sebagainya. Tetapi doa koronka adalah intinya. Tadi kan Allah Bapa murka ya. Nih, murka nih, sebelah nih murka nih. Sore berisik nih. Masuk gak sore? Banget ya? Iya. Iya, tapi masih bisa. Saya lanjut aja, boleh? Ya. Iya. Jadi doa koronka ini adalah, kalau saya jabarkan lebih ininya adalah, tadi kan Allah Bapa murka ya terhadap di Polandia tadi. Nah, Yesus ini hadir membisikkan doa koronka ini didaraskan. Kenapa? Karena doa koronka ini adalah Yesus yang wafat di kayu salib, sehingga kita waktu berdoa sama Allah Bapa, kita mempersembahkan Yesus yang disalib. Jadi Allah Bapa memandang ke bumi melalui luka-luka Yesus di kayu salib. Maka meredalah murkanya. Itu doa koronka. Oke. Ya. Udah jelas? Iya, saya jadi Menarik banyak nih. mikir. Banyak mikir ya. Berarti intinya doa koronka ini berarti anggapannya kayak kita sedang doa ke Tuhan Yesus yang sedang disalib ya berarti ya? Bukan, doanya kepada Allah Bapa. Allah Bapa, iya betul. Allah Bapa, tetapi Masih berat ya. Iya, gue mikir dulu nih, gue mikir dulu. Pertama kali ikut gue juga mikir. Ya, begini. Aduh. tapi kita ini kan manusia yang berdosa nih. Iya. Bahasa kasarnya gitu ya. Manusia berdosa sampai menyalibkan Yesus. Harusnya kita disalib. Iya. Betul. Yesus kan sudah menanggung nih. Yesus gue gak berani, gue gak mau. Yesus sudah menanggung dosa kita sampai dia disalib. Tapi kan ya kan saat ini kita tahu sendiri lah, baik kita maupun dunia ya. Iya. Masih yang terjadi seperti apa. Nah, begitu kita doa, kita ke Allah Bapa kan murka sebetulnya. Sampai bahasa kasarnya, saya sudah kirim anak saya, kamu udah salibin. Nah, tetapi di sini Yesus sebagai pembela kita. Allah Bapa, saya datang diutus, saya rela. Tetapi ingat, apa yang Allah berikan tidak boleh ada yang terbuang. Maksudnya jangan ada yang sampai terbuang. Betul kan? Itu kan Injil. Semua ini Injil ya. Cuma saya nggak bisa ngepas kata-katanya. Nah, Iya. Yesus makanya memberi info lah, bocoran lah bahasanya ke kita nih. Kamu berdoa, saya sudah sengsara begini, bawa diri saya. Jadi Allah Bapa bukan ngelihat kamu yang berdosa, tapi ngelihat anaknya yang tersalib. Maka murka Allah Bapa mereda. Kok mirip kacang lupa kulit ya? Ya, Mirip itu ya? sebenarnya itu udah penyakit orang zaman sekarang. Di sini juga. Gak usah kita jauh-jauh hubungan kita sama Allah Bapa. Sama manusia aja lu begitu, ngerti Nah. gak sih? Iya, lu? gue ngerti. Oh, gue ngerasain aja. Siapa itu?
Nah, jadi kalau Ray, contoh Ray jadi Allah Bapa, ini contoh. Ray jadi Allah Bapa, Brenda misalnya jadi Yesus. Anakku. Nah, Ray sudah menyuruh, Brenda sudah menjalankan. Iya. Tapi sekarang Brenda begitu sayang sama umatnya dong. Brenda nggak mau umatnya ini terbuang. Maka Brenda yang bilang, umatku bawa ketika berdoa sama Bapak, bawa aku. Kalau aku beda, Brenda, bawalah sponsor. Nah, jadi itu konsep doa koronka. sponsor ya. Konsep doa koronka di situ supaya kita paham. Jadi kita berdoanya tuh terhadap Allah Bapa, mempersembahkan Yesus. Maka ini saya berdasarkan menurut devosional kami ya di Kerahiman, di mana kami di KAJ dan mengacu kepada Pak Stefan Lek juga. Jadi bukan menurut nanti dianggap kitab suci atau apa, bukan, tetapi apa yang tertulis di sini bahwa doa koronka ini adalah menghadirkan Yesus tapi bukan sakramental. Sakramental kan di Ekaristi. Nah, kita menghadirkan Yesus apa? Untuk membela kita ketika kita berdoa sama Allah Bapa. Ini mirip sama ini nggak sih? Tapi mungkin cara doanya beda. Tapi maksudnya intinya kayak kalau kita doa ke Bunda Maria kan berarti itu menyampaikan langsung ke Tuhan Yesus kan? Kayak gitu nggak sih mirip? Iya, Kayak- sebenarnya sama aja kayak Menyalurkan sebenarnya. Perantara. Iya. Nah, Penyalur kan. Iya. Penyalur apa ya? kalau ganja-ganja. gitu ya. Enggak lah, sorry. misalkan Ya, kita- jadi tadi yang disebut Bu Eli maksudnya juga ini doa yang diajarkan Yesus. Jadi gini ya, ini kembali. Ini devosional kami, boleh dong maksudnya ya. Devosional kami yang selalu saya bicara, saya berdasarkan ini. Adanya kerahiman ilahi, devosi kerahiman ilahi karena adanya buku ini. Jadi kalau orang mau memakai apapun yang namanya devosi kerahiman ilahi, tetapi dasarnya website dan sebagainya, maaf, saya mengacunya ke sini. Karena harusnya memang mengacunya ke sini. Karena Santa Faustina yang ditunjuk oleh Tuhan. Ini 50 tahun lebih sejak dia meninggal. Artinya setelah diinikan sama Paus Yohanes Paulus kedua. Ya. Jadi ini yang sudah dilacak dan dibuktikan. Dari sini ini yang edisi sebelumnya. Edisi lama. Kalau mungkin teman-teman di luar sana pernah doa koronka apa? Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah. Apa yang kata-kata yang diganti? Nggak, yang diganti apa? Demi apa? Pendamaian. Sebelumnya pemulihan. Ada kata-kata di mana pemulihan? Ya, maaf ya. Enggak apa-apa. Ya nih. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kalan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan. Sebelumnya ini di sini pemulihan, tetapi dirubah menjadi pendamaian. Ini edisi baru, pendamaian. Maaf ya, satu kalimat begini. Ini Monsinyur Suharyo tanda tangan. Ada surat. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Oh, aku di website kok tulisannya begini. Website yang bikin siapa? Kan gitu dong. Itu sangat umum sekali. Iya. Terus aku berdasarkan kaplet. Ya kaplet kan setiap orang yang merasa diberkati dia cetak, kan nggak tahu nyetaknya gimana. Aduh, jadi keinget Wikipedia tuh suka diedit tuh. Nah, jadi Dia bisa kayak gitu. Bisa. Nggak bisa ya? Setahu aku bisa. Karena makanya kan orang bilang kalau yang skripsi nggak valid kan. Nggak valid. Makanya jangan wiki intinya gitu doang. Iya, iya gitu. ya, jadi begitu. Jadi saya hanya berdasarkan ini. Santa Faustina dapat ide ibarat ini kan wahyu khusus ya. Wahyu khusus, wahyu pribadi. Jadi tidak menghilangkan, dan saya cuma mengatakan bahwa orang yang makin memahami ini harus makin mencintai kitab suci, ekaristi, gereja. Itu nggak boleh lari. Ya. Nah, menurut ini Tuhan Yesus datang langsung mengajarkan doa koronka sama Santa Faustina. Sedangkan riwayat Tuhan Yesus kan mengajarkan doa waktu dia hidup di bumi kan Bapa kami kan, sama para rasul. Tuh. Nah, nggak ada lagi. Baru doa koronka ini. Jadi doa koronka ini langsung kalau menurut kami devosan adalah doa kedua setelah Bapa kami yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Bapak dulu ini guru agama saya ya. Kok dia jago banget, gue bingung, pusing guys. Ya, butuh satu memang penjelasan
Nah, makanya tadi dari dulu karena ini begitu ramainya, begitu ya maaf ya, saya juga banyak kali mendoakan orang memang dengan doa-doa koronka dengan kerahiman ini yang memang merasakan. Nah, karena begitu populernya jadi kadang nggak tahu lagi, pokoknya asal praktek aja. Nah, jam 3 saya tegaskan, jam 3 sangat salah besar ketika jam 3 Teng Anda doa koronka, salah. Saya aja malah diajak, sholat yuk. Soalnya kan kerjaan kan rata-rata mayoritas sholat, jadi kayak diajak sholat Saya terus. awalnya nggak berani mengatakan salah. Saya cuma mau bilang kurang tepat. Tetapi belum lama Romo Bayu, kalau Anda kenal Katkit, silakan cari, itu jelas-jelas Romo Bayu mengatakan salah. Jadi Romo Bayu ada di Katkit YouTube-nya, silakan dibuka. Katekesi sedikit, Oke, bisa Katkit. dicari guys, soalnya Bisa. saya nggak kenal. Iya. Katkit, iya. Jangan dibalik ya itu. KitKat. sorry. Habis baru balik. Nggak kan saya jangan dibalik. Iya. Malah dibalik. Nah, saya nggak berani ngomong, saya nggak mau ngomong salah. Setiap doa nggak ada yang salah. Betul. Tapi saya cuma bilang kurang tepat. Yesus mintanya jam 3 itu adalah jam kerahiman. Nanti kita bicara tentang jam kerahiman ya. Ini kan masih dalam koronka. Nah, kita nyelonong doanya ada koronka. Artinya apa? Ya paling Yesus cuma ketawa dong. Maksudnya disuruhnya makan tahu. Ya saya makan dong. Nah, kamu bener. Ini nggak makan-makan. Udah tadi. Lu makan belum? Udah. Cuma kalau ketagihan enak banget. Iya, enak. Oke. Saya lagi diet lagi. Nah, itu doa koronka saya menambahkan. Oh, silakan lanjut. Kalau dari tadi kan Om bilang jam 3 itu kalau kita doa koronka itu salah ya? Dan kurang, ya mungkin kurang tepat kurang tepat lah, ya, saya nggak mau ngomong kurang salah, tepat, jangan, ya. kurang tepat. Salah menurut Romo Bayu, Iya. tapi kurang tepat menurut Saya Om Jo. menurut di sini ya, panduan Iya. ke sini. Iya, panduan. Oke. Kalau dari I-Katolik sendiri Om, itu jam 3 itu diarahkan untuk doa kerahiman ilahi. Nah, jadi aku mikirnya jam kerahiman itu adalah jam 3. Oke. Nah, sebenarnya itu bagaimana itu Om? Oke. Apalagi I-Katolik kan yang mana Dijelasin. Ya anak riset nih. Yang Iya. mana nih? Oke, nggak apa-apa. Saya cuma ngebadut sih saya. Semua orang Katolik siapa sih nggak pakai I-Katolik gitu istilahnya kan? Iya. Nah, itu Oke, gimana? nggak apa-apa. Kembali saya menjelaskan karena berdasarkan ini ya. Iya. Jadi jangan nanti kata Om Jo. Iya. Tapi apa yang tertera di sini? Jam 3 disebutnya jam kerahiman. Di sini ada indeks, silakan Anda misalnya nanti melihat. Jadi yang dibilang doa jam kerahiman itu nggak ada. Yang ada jam kerahiman, nggak pakai doa depannya. Ini menurut buku ini, ya. Jadi pertanyaan Brenda tadi, begitu jam 3, ya, memang Yesus yang menginstruksikan. Dan yang namanya jam kerahiman, silakan di sini. Ya, taruh di sini nih. Itu kan cetakan. Ntar, bentar ya. Sedangkan jam kerahiman, nah ini mungkin bisa lihat jam kerahiman. Ada ya? Ini indeksnya, tinggal dilihat. Jam kerahiman itu hanya ada 2 nomor. 1320 dan 1572, betul? Betul. Saya zaman sekolah, saya sampai kemarin saya orang yang nggak senang menghafal. Saya tidak hafal. Ya sama sih. Ya, tapi ya mungkin karena memang kita berusaha memahami ya, mendalami. Ya, jadi dan jam kerahiman cuma 2 seperti ini. Jadi saya nggak mau bilang di Katolik kembali tadi ya, tidak. Ya. Tetapi kembali silakan. Dia berdasarkannya dari mana? Mungkin. Jadi, oke, sebentar. Nggak apa-apa. Enggak, saya cuma bilang mungkin Bapak Karena hafal kita karena. masih durasinya panjang Iya, kan? Iya. mungkin Bapak hafal karena sering ngelakuin. Iya, maksudnya Iya, sering. iya, iya. Ya sama lah. Mendalami lah. Mendalami jadinya. Iya. Aku cuma mau Secara ngomong itu. khusus. Iya. Jadi hanya ada 2 nomor. Pertama, jam kerahiman ini tercipta ketika saatnya Santo Faustina tidak lama lagi akan meninggal, sekitar 1938. 1938. Ya. Artinya ini pewahyuan pribadi abad ke-19 loh. Belum lama loh. Ini kita baru abad 20 kan? Iya kan? Nah, ada 2 nomor. Pertama 1320. Yesus bicara di situ hanya ketika kau mendengar lonceng jam 3, benamkan. Benamkan konsepnya gimana sih? Kita membenamkan ya. Artinya kayak ke kolam renang kita benam, tapi seluruh dong. Kita membenamkan, masuk. Selat nyelam. Menyelam lah bahasanya. Nah,
Karena mungkin ini hanya perintahnya hanya garis besar, jadi mungkin banyak orang yang kadang agak bingung. Maka dalam beberapa bulan ke depan Yesus berbicara lagi di 1572. Ini sekitar 2 bulanan sebelum Santa Faustina meninggal, ya. Nah di situ dijelaskan ada 3 ketika jam 3 petang. Yang pertama, lakukan jalan salib. Karena mengenang saat jam Yesus meninggal ya. Kenapa Jumat Agung ramainya misa jam 3? Ya karena itu memang situasinya enak gitu. Itu jam kematian. Aduh, saya jadi keinget satu orang lagi meninggal lagi. Jadi waktu yang kemarin namanya Pak Aloy. Pak? Oh tahu. Oh iya. Dia juga habis, aku lupa jam 3 apa jam setelahnya. Intinya aku foto, makanya aku ingat dia. Kayaknya ada. Dia habis tugas juga loh. Iya habis tugas, aku fotoin dia. Anak-anaknya juga saya kenal. Makanya pas banget. Iya. Jadi keinget aja. Iya. Jadi apa tadi? Satu pertama Yesus meminta sama kita lakukan jalan salib. Ini pun banyak yang ya silakan. Tapi waktu Yesus menginstruksikan kan belum ada pandemi ya, belum ada online ya. Jadi bukan jalan salib Loh iya, online. kita Ekaristi kemarin karena ada pandemi makanya online. Tapi pertanyaannya sebenarnya Ekaristi juga harusnya kan bukan online. Iya. Nah, begitu juga semua waktu pandemi dibikin online, termasuk jalan salib, yaitu silakanlah. Iya. Tapi intinya pokoknya perintah Tuhan adalah lakukan jalan salib. Begitu tank jam 3 ya. Kedua, kalau nggak sempet, ditulis di situ. Kalau tidak sempat, pergi dan masuk ke Sakramen Maha Kudus. Sembah aku di situ. Kemana? Adorasi. Oh, ruang adorasi. Ruang adorasi. Minimal lah gitu ya. Iya. Kalau ini nggak sempet, ini kan Faustina kan di biara. Nah, ini kan dua hal ini kan orang yang maksudnya ya memang dekat gereja lah. Jalan salib kalau nggak sempet masuk ke Sakramen Maha Kudus. Kalau nggak sempet juga ditulis kata-kata kalau nggak sempet juga lakukan yang ketiga, benamkan atau renungkan sengsaraku waktu sakratul mautku. Ini perintahnya 3. Jadi ketika tank jam 3 saya cuma menghimbau ya bagi teman-teman boleh diskusi, saya lebih senang. Begitu jam 3 kalau memang kita sudah ready, kita lagi nunggu misalnya tank jam 3, ingat waktu sekolah mengheningkan cipta, ingat? Iya ingat. Kita cuma renungkan waktu Yesus disalib. Saya nggak hening-hening banget sih waktu itu Iya. ya. Pada ngobrol. Waktu Yesus disalib, ditombak 1 menit selesai. Brenda, kamu abis itu mau doa apa? Monggo. Setelah itu mau doa koronka, mau doa apapun yang di Katolik dituliskan. Tetapi jangan begitu jam 3 doa pertama kamu itu yang maaf ya, yang nggak sesuai dengan 3 tadi di sini. Jadi tadi jam 3 itu doa Pertama jalan salib, jalan salib, ke Sakramen Maha Kudus, terus lalu renungkan. renungkan Benamkan. Ya, membenamkan kan merenungkan, maksudnya merenungkan saat sakratul mautku. Jadi ingat tuh pas bunyi lonceng teng jam 3, kamu lagi apa nih sekarang? Misalnya lagi di kantor. Ya udah, tunduk. Sebentar kepala aja, sebentar. kamu sebentar tunduk kepala, cuma mengingat Yesus aku menemani saat engkau sendiri di kayu salib sakratul maut. Amin. Oke. Selesai. nggak lama lah paling gitu. 1-2 menit. Makanya saya bilang 2 menit kan? sekarang kalau itu kita udah siap ya dalam kondisi seperti ini. Pak Jo, kalau kita lagi di jalan, kita nggak inget, walaupun inget tapi kita pas misalnya lagi naik motor, katanya jam 3 lewat 10 misalnya. Ya nggak apa-apa. Minggir sebentar, bukan berarti jam 3 ya Tuhan nggak saklek kok. Iya. Jam 3 lewat 10. Kayak kantor banget ya. Jam 3 harus ikutin ya. Rapat ya. Nah, begitu jam 3 lewat 10 Gaji nggak dipotong kok. kita inget, tapi udah jam 3.10. Nggak apa-apa kita minggir sebentar. Iya. Yang tadi nggak mungkin kita dalam situasi situ baca doa macam-macam segala macam. Yang ketiga aja merenungkan sebentar, tak sudah.
Sepertinya Nah, menemani lah. menemani. Iya, iya. Tuhan Yesus. Setelah itu mau ditambahin doa apapun itu nggak apa-apa. Mau langsung doa Korinta nggak apa-apa. Tapi judulnya doa Korinta berarti bukan jam 3. Oke, itu berarti Itu. ya. Tapi Ya. yang jam 3 itu jam kerahiman. Yang disebut jam 3 adalah jam kerahiman. Bukan Tidak doa. ada doanya. Jadi jangan Oke. pakai doa jam kerahiman, tidak. Oke. siap. Oke, saya hanya berdasarkan Oke. ini. Tidak mengupas yang di sana bagaimana tidak, tapi saya hanya berdasarkan Oke. ini. Ya. Terakhir nih Om sebelum kita closing ya. Oke. Boleh tahu nggak untuk buku harian Santa Faustina ini kan setebel ini ya, Iya. udah kayak kamus gitu, lebih Iya. kayak kamus gitu. Nah, itu isinya dari awal halaman pertama sampai terakhir. Apakah itu isinya full pewahyuan dia atau kayak cerita jalan hidup dia atau bagaimana? Ya, ini semua riwayat hidup Santa Faustina dari namanya dia kan suster ya di biara ya. Jadi mulai aktivitas dia sakit terus Yesus hampir setiap hari Yesus datang sama Santa Faustina. Ya ini semua dicatat. Dialognya dia. Dialognya dicatat. Padahal dia hanya sekolah kelas 3 SD. Makanya bukunya terus setebal ini. Apa yang Tuhan Heeh. udah nulis gitu. Tetapi saya katakan tadi, ini justru mendukung kitab suci. Jadi kitab suci tetap tidak terkalahkan, dia adalah yang bahasanya apa ya, nomor 1 ya. Kita kan Iya. harus panduan ke situ. Ini mendukung, Melengkapi. melengkapi. Jadi bukan berarti ini seolah mengalahkan, itu nggak boleh. Iya. Semua yang tertera di sini ini mendukung. Brenda selalu lihat ya, saya tiap hari bikin gambar kan. Iya betul. Brenda kan ada di grup. Iya. Tiap hari saya bikin gambar seperti hari ini, kelahiran Yohanes Pembaptis. Menurut ini bukunya nomor berapa sih? Dengan dengan Injil hari itu, di sini yang sesuai buku nomor berapa? Itu selalu saya bikin setiap hari. Korelasi. Nomor ini dengan bacaan Injil liturgi hari ini. Oh, masih nyambung ya. Masih nyambung. Ini nyambung terus karena tadi saya bilang tidak ada pengajaran baru. Itu udah selesai, tetapi Yesus atau Tuhan ini memperbaharui. Memperbaharui bukan ajarannya loh, tetapi mengingatkan. Nah, melalui siapa? Kan ada devosi Santo Yusuf, ada devosi macam. Ini semua cara Tuhan. Jadi termasuk salah satunya adalah Santa Faustina. Kembali, ini devosi. Ray tidak ikut doa Koronka, Enggak dosa. nggak terus dibilang dosa terus, enggak, ini devosi. Tetapi kalau Ray tidak ikut Ekaristi, nah itu kan kaitannya kan gereja. Iya, beda lagi. Liturgi beda, itu kewajiban. Yang di sini nggak ada kewajiban. Ya kewajibannya apa? Kalau kita sebagai devosan, ya kita mau nggak mau harus ngikut dong. Gitu. Kalau nggak apa-apa. Gitu. Jelas. Jadi misalnya kalau saya kecuri terus doa ke orang kau, boleh gitu nggak dosa? Kenapa? Kenapa? Gimana? Enggak. Jadi kalau saya mencuri kan dosa, doa ke orang kau, Wah. gila gitu ya? Jangan disalahgunakan dong. Enggak, bercanda. Iya. Saya nggak begitu. Ah. Biasanya yang curi teman-teman. Nah, justru di sini juga penekanan utamanya selain itu apa tadi? Pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Bu, ini sangat Oh, ini dipakai juga? Wah, bukan dipakai lagi. Kita, ya contoh lah sekarang. Banyak orang kadang-kadang maaf ya, doa Koronka seolah-olah menggeser rosario. Karena Karena mirip-mirip. hampir, kamu udah tahu belum doa Koronka? Oh, aku udah rosario misalnya. Jangan, kita nggak boleh membandingkan. Ojo dibanding-banding ke. Nah, kalau saya bilang, justru Bunda Maria, maaf ya, di sini banyak sekali dia bicara. Bunda Banyak. Kerahiman. Disebutnya Bunda Kerahiman, dan maaf loh, kalau seseorang seolah-olah pecinta rosario misalnya, wah dia sehari bisa berapa kali putaran. Ini tahu nggak? Santa Faustina satu hari 1000 butir rosario. Mabok dia. Ayo, lebih yang mana? Dia yang lebih. Jadi kita nggak boleh. Bunda Maria tetap sebagai bunda kita. Anda mau dimanapun itu nggak boleh. Ya ini hal-hal yang ini dari gereja. Ini kan ajaran gereja. Kita nggak boleh. Jadi nggak bisa Bunda Maria dikalahkan sama Santo Yesus. Nggak bisa. Iya, berarti ikutin sesuai aturan ya. Iya. Mungkin itu beda aliran kan. Ah, Iya. Gini loh, kalau saya bilang
Katolik itu kan kaya, Ya. kaya akan ini apa namanya? Kategori Karena kan tadi. bukan cuma kitab suci aja, ya kan? Dia ada ajaran gereja, ada magisterium. Katolik ini sangat kaya. Kalau kita baca ininya puja sera lah. Apa aja ada. Palu ganda, itu palu ganda itu. Puja sera. Mau lokal ada ayo gitu. Jadi nyamannya buat kita apa nih untuk sampai ke pada Tuhan? Kalau bahasa saya seperti itu gitu loh. Kita kan saling dukung. Semua Iya. ini kan saling dukung. Saling Iya. Untuk gereja kayak gitu. Iya. Saling nge-backup lah ya. Iya. Ya, kita mengundang siapapun untuk bantu, ya kita mendukung juga. Nah, itu ini Kayak kita mendukung UMKM. UMKM ayo lagi. ini kan satu kesatuan. Kita kan keluarga besar. Ya saling mendukung gitu loh sama. Nah, satu hal lagi, di sini ini kan 1828 nomor. Semuanya nih. 1828. Banyak banget. Namanya. Nomor. Wah, kalau halaman kaget aku. Lebih tebal lagi. 1828 nomor. Di awal-awal adalah kisah riwayatnya. Setelah itu apa namanya? Maksudnya Tuhan Yesus datang, si Santa Faustina tulis. Iya, pewahyuan. Berisikan apa sih? Ini kembali lagi ada 3. Dari semua ini intinya ada 3. Apa Pi? Perkataan, perbuatan, Perbuatan dulu, perbuatan, Jangan dibolak-balik. perkataan, Dan dan doa. doa. Terus lebih prinsipnya lagi, lebih ke mendalam lagi, ditekankan di sini adalah kerendahan hati. Oke, saya rendahin dulu ya. Oke. Cuma itu aja, kerendahan hati. Jadi spiritualitas devosi kerahiman ilahi yang dituntut adalah kerendahan hati. Makanya saya nih di kerahiman agak sulit untuk kadang-kadang kan kita di kerahiman nih, tapi kita kan harus terjun misalnya ke pelayanan, ketemu yang gimana gitu. Ini terkadang yang agak sulit karena Iya. pelayanan ini nanti kan nggak cocok nih dengan spiritualitas kita gitu loh ya. Mungkin kalau pelayanan yang jasmani, saya selalu suka ngomong pelayanan jasmani dan spiritualitas. Ini kan kepada spiritualitas. Nah, kalau jasmani kan kayak nih, kamu juga pelayanan kan, tapi kan jasmani kan. Iya. Iya. Kalau nyocol gitu maksudnya ngomong yang ini kan nggak apa-apa. Tapi kalau kami, terutama saya nih yang dilihat, Iya, saya Jadi ngerti. kan, Paham. nah, Punya jadi kan image tersendiri. Yes. Iya, pressure tersendiri. nah, attitude juga harus menunjukkan spiritualitas Santa Faustina dong. Ih, kayak hati. artis ya. Kayak influencer. Nah, influencer gitu. Jadi intinya sebanyak ini itu tadi. Oke, sih. Perbuatan, perkataan, doa. Amin. Iya. Om, kalau Iya. buku BH SF. SF ini dijual secara Ada. Ya. publik Di ya Shopee, sih? Tokopedia, Blibli. Dan belinya di mana gitu? Iya, itu Karena sih mungkin bisa, ya, tapi yang teman-teman penting mau. penerbitnya Kanisius. Ya. Di Tokped sih saya. Di Topet juga Oh, iya benar, ada. masa disebut lagi. Ganda kuning, ganda kuning. Hanya kuning. Atau hubungi apa? Ngulik. Ngulik. Ngulik kita nyari suppliernya di mana? Gimana ini? Kita Hubungi riset ngulik. dong. Nah, Ya. tinggal Ada, nyariin ada, pasar. online. Oke. Iya, jadi mungkin Pokoknya penerbitnya Kanisius. ya ini masih ada waktunya. Mungkin boleh dikasih. Enggak tahu sih kayaknya. Mungkin udah habis ya? Oke, Udah habis? iya. Iya, udah bentuk T. Udah bentuk T, iya. Iya. Nah, bentuknya Pokoknya ini. gini. Ini yang terbaru ya. Ya, Nah, yang terbaru ini. gitu. Oke. Di Zoom bisa ya. Ya. Iya. Tuh. Di Editor, kerja editor. ini maksudnya Zoom-nya tuh kita masuk Zoom gitu. Enggak, ini maksudnya ini di Zoom. Oh iya iya iya. Takutnya kejauhan. Gue nanya dulu. Bingung. Oke. Dah. Udah. Mau apa lagi? Udah kan? Udah. Dah. Ya kan? Ya penutupnya apa? Kalau misalkan ya mungkin ini Oh. hanya pembahasan dasar aja ya. Iya, Kalau misalkan iya. kalian mau tanya-tanya lebih lanjut atau misalkan kayak aduh gue jadi tertarik nih, jadi penasaran nih tentang Oh, iya. kerahiman Iya. ilahi, tentang ini itu segala macam, tentang Iya. doa koronka atau segala macam, dan masih banyak banget yang kalian bikin penasaran dan mau nanyain, boleh banget bisa hubungi Tante Eli, Sini ya, nanti. Sabet, kalau enggak Om Jo Jo. nanti
bakal Jangan, dikasih. Eli Oke, aja. Tante Eli aja. Nanti Iya, kita boleh. kasih nomornya nggak apa-apa ya Tante ya. Ya, ikut ke Kaika Iya. kalau mau. Kalau mau ikut Kakak Ika juga boleh, lebih bagus Iya. lagi. Kalau mau bikin terutama anak-anak muda. Ah, kalau anak Anak muda muda. bikin Dede Ika. Hah? Oh, ini masih kakak kok belum tua. Iya, Masih ini kan kakak. generasi yang saya. yang Kalau lebih muda. pertemuan offline-nya di Jumat keempat kita di ruang rapat aja juga. Hanya, Oke tuh, ruang rapat ke Berarti hanya Jumat keempat Tiga. aja Jumat ya. keempat aja. Soalnya kan kemarin Jam itu lima. Jumat kedua sama keempat kan ya. Karena Berarti banyak yang kegiatan jadi Jumat keempat Oke. Oke. di sini. setiap ruang Jumat rapat keempat. tiga. Nah, Ingat guys. Jumat keempat jam 5 sore Jam 5 sore. di ruang rapat 3. Di ruang rapat 3 di sini berarti. Iya, di sini. Iya, Ram. Kalau Oke. yang kedua ketiga kan online. Iya. Pakai Zoom. Iya. Kita ketemu mukanya di Jumat keempat. Oke. Oke, Ya. Siap. Gitu Oke. aja. Oke, terima kasih ya. Oh iya, Apa? sebelum jangan lupa komen, like, subscribe, share, sama nyalain loncengnya ya. Sorry guys, Iya. kegedean ya, kaget ya. Oh sama thank you banget. Tahu kan nih. Iya, tahu bakso Tahu bakso. Udah Jaya. makan lupa lagi. Lu gimana sih lu? Masa nggak hafal nama UMKM lu? Wah, kurang briefing nih orang nih. Gak gua. Apa kurang air lu? Kurang Wah. minum. Lain kali UMKM sponsor minum. Oh iya, boleh deh. Jangan sponsor. Apanya? Promosi, Promosi, minuman, iya. kasih sampel Boleh, gitu. boleh. Ya, terima kasih, Sponsor, tahu. Kira suruh bayar lagi. Enggak gratis. Gratis, 100% tuh saya gratis. Oke. Gratis. Ya terima kasih dengan Bapak Tahu Bakso Jaya. Bapak tahu bakso Jaya gimana? Lu kenapa sih kok? Aduh gua gak tahu gua. Gua rada-rada lu. Enakan apa panggilan gitu rasanya. Oh ya udah pokoknya. Oke deh, kalau begitu sampai jumpa di podcast selanjutnya lagi. Dadah. Dadah. Cut gitu ya.